Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal penelitian. Nama saya Andi Muhammad Saleh, NIM 519012004. Mata kuliah pengolahan citra digital dari Prodi S1 Ilmu Komputer, Fakultas IPA, Universitas Tangga Sakti Makassar. Judul-jurnal yang akan direview pada kesempatan kali ini adalah deteksi rasa kantuk pada pengendara kendaraan bermotor berbasis pengolahan citra digital. Penulis dan penyusun yaitu Taufik, Amalia Sari, dan Raihatul Jannah dari Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh Aceh. Dan reviewer sendiri adalah Andi Muhammad Saleh dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tangga Sakti Makassar. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin meningkat. Salah satu faktor penyebab utamanya yaitu kondisi pengendara kendaraan bermotor yang mengantuk. Keadaan seperti ini perlu lebih diperhatikan agar angka kecelakaan karena faktor tersebut dapat dihindari. Dengan demikian dilakukan suatu penelitian menggunakan pengolahan citra digital untuk sistem deteksi rasa kantuk pada pengendara kendaraan bermotor. Pengolahan citra digital ini bertujuan untuk menentukan apakah pengendara kendaraan bermotor mengantuk atau tidak pada saat berkendara dengan info berupa citra mata yang diambil menggunakan kamera digital, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman gigi MATLAB, di mana diambil nilai di area citra mata, mengantuk dan tidak mengantuk menjadi referensi yang nanti akan diolah dengan pengolahan citra seperti cropping, grayscale, ekstraksi iris, thresholding, dan analisa dengan metode DW area dibandingkan nilainya dengan sekitar citra yang akan diidentifikasi. Outputnya berupa informasi pengendara kendaraan bermotor atau tidak mengantuk. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun meningkat. Manado sebagai salah satu kota di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Banyaknya kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor lingkungan. Ada beberapa faktor penyebab kecelakaan di atas. Faktor kecelakaan yang disebabkan oleh manusia atau dalam hal ini adalah pengendara kendaraan bermotor sendiri menjadi perhatian penulis dalam menyusun penelitian ini. Rasa kantuk saat berkendara adalah salah satu kondisi yang sering diabaikan oleh para pengendara kendaraan bermotor dan merupakan salah satu penyebab sering terjadinya kecelakaan, terutama pada saat berkendara pada jarak yang cukup jauh. Penulis melihat berdasarkan faktor di atas, maka kecelakaan kendaraan bermotor dapat diminimalisir dengan mendeteksi penyebab kecelakaan, yaitu dari rasa kantuk. Dengan adanya deteksi rasa kantuk, maka diharapkan akan mampu mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi akibat dari faktor kelalaian manusia dan dapat membantu dan menguasai para pengendara kendaraan bermotor agar lebih waspada dengan kondisi yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis membuat suatu sistem deteksi rasa kantuk pada pengendara kendaraan bermotor berbasis pengolahan citra digital. Identifikasi masalah. Pengendara kendaraan yang sering memaksakan kondisi tubuh dalam berkendara. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari para pengendara. Yang terakhir, banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas saat berkendara untuk jarak yang cukup jauh karena pengendara yang mengantuk. Pembatasan masalah. Hal-hal yang akan dilakukan ini membatasi pada masalah yang akan dibahas, yaitu merupakan suatu rancang bangun sistem deteksi rasa kantuk pada pengendara kendaraan bermotor dilihat dari kondisi mata. Yang kedua, sistem dalam mode offline. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Yang keempat, citra yang diolah adalah pada bagian mata, yaitu profil mata. Yang kelima, pada pengolahan citra menggunakan metode DW area. Dan yang terakhir, hasil pengolahan citra yaitu mengantuk atau tidak mengantuk. Tujuan penulisan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah merancang suatu sistem deteksi rasa kantuk pada pengendara kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra. Penjelasan teori. Yang pertama, sistem pengolahan citra. Pada dasarnya, sistem pengolahan citra terdiri dari objek yang akan diolah, transducer yang digunakan untuk mempresentasikan objek dalam bentuk digital, pengolahan citra digital untuk menghasilkan suatu citra digital baru untuk dianalisa, serta proses analisa citra untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Secara garis besar, sistem tersebut dapat digambarkan dalam diagram pada gambar berikut. Citra warna. Citra warna atau lebih sering kita kenal dengan RGB, red, green, blue,
Citra RGB adalah citra yang warna dasar penyusunnya adalah warna merah, hijau, dan biru. Warna selain itu adalah warna hasil perpaduan dari ketiga warna tersebut. Dasar pengolahan citra adalah pengolahan warna RGB pada posisi tertentu. Dalam pengolahan citra, warna dipresentasikan dengan nilai heksadesimal dari 0 kali 0 sekian sampai 0 kali 00 F sekian. Warna hitam adalah warna 0 kali 0 sekian, dan warna putih adalah 0 kali 00 F sekian. Dari ini sih, nilai warna di atas seperti gambar 2, variabel 0 kali 00 menyatakan angka di belakangnya adalah heksadesimal, dan definisi gambar 0 untuk menunjukkan warna tertentu dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan mencatat ketiga warna dasar RGB. Citra grayscale. Citra grayscale atau citra skala kabur mempunyai kemungkinan warna antara hitam minimal dan putih maksimal. Jumlah maksimum warna sesuai dengan bit penyimpanan yang digunakan. Kepada skala kabur 4 bit, maka jumlah yang dimungkinkan ada 24 sampai 16 warna dengan kemungkinan warna minimal sampai 15 maksimal. Citra ekstraksi iris mata. Berapa proses dilakukan dalam fungsi pengekstrakan iris ini adalah sebagai berikut. Citra grayscale maka dilakukan generalisasi untuk grayscale 0 sampai 40 dari 15 sampai 115 sampai 255 diubah nilai intensitasnya menjadi 0 atau background, sedangkan 41 sampai 114 menjadi 1 atau foreground. Threshold ini diambil dari beberapa sampel data yang disimpulkan bahwa nilai grayscale iris mata rata-rata adalah 41 sampai 114. Sudah melakukan penyambungan pixel yang terputus. Ini adalah contoh tabel warna dalam heksadesimal. Ini adalah gambaran sistem kamera digital. Kemudian daerah kosong atau hitam pada bagian iris yang ikut terbawa menjadi background diisi dengan nilai 1 agar menjadi foreground bagian iris. Yang keempat, membuang daerah citra binar yang jumlah pixelnya lebih rendah dibandingkan jumlah pixel iris. Hal ini untuk menghilangkan detail-detail kecil yang mempunyai kemiripan nilai intensitas iris. Selanjutnya, untuk menutup bagian iris yang masih berlubang di bagian luar dan dalam samping pupil, dilakukan dilasi dengan strel yang cukup untuk menyambungnya. Yang keenam, daerah yang masih berlubang diisi kembali, kemudian dilakukan erosi dengan strel yang sama pada langkah kelima. Yang terakhir, citra binar siap untuk dilakukan ekstraksi pada bagian iris mata. Citra binar adalah citra yang setiap titik atau pixelnya bernilai 0 atau 1 dan representasi warna hitam sama dengan 0 dan warna putih sama dengan 1. Kamera digital. Kamera digital adalah alat untuk membuat gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor CCD, charge coupled device, yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital ke dalam media simpan digital. Karena hasilnya disimpan secara digital, maka hasil rekam gambar ini harus diolah menggunakan pengolah digital pula, semacam komputer atau mesin fotokopi yang dapat membaca media simpan digital tersebut. Pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital atau sering disebut digital image processing merupakan suatu proses dari citra asli menjadi citra lain yang sesuai dengan keinginan kita. Misal, suatu citra yang kita dapatkan terlalu gelap, maka digital image processing citra tersebut bisa kita proses sehingga mendapat citra yang jelas. Fase pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra 2 dimensi atau 3 dimensi oleh komputer atau pemrosesan digital data 2 atau 3 dimensi. Pada dasarnya pengolahan citra terbagi menjadi peningkatan kualitas citra atau image enhancement, pemulihan citra atau image restoration, registrasi citra, analisa citra, penempatan citra, segmentasi citra, dan lain-lain. Dalam penelitian pengolahan citra digital ini lebih dititik beratkan pada analisa citra. 1. Pemotongan atau cropping adalah pengolahan citra dengan kegiatan memotong satu bagian citra. Yang kedua, histogram equalization. Histogram adalah dasar dari sejumlah teknik penyusunan citra pada domain spesial seperti perbaikan, kompresi, dan segmentasi citra. Histogram mudah untuk dikalkulasikan dalam suatu software yang hanya membutuhkan hadiah-hadiah yang ekonomis dalam penerapannya. Hal ini menjadikannya sebagai alat yang populer dalam hal pengolahan citra. Histogram equalization
adalah suatu proses perataan histogram di mana distribusi nilai derajat keabuan pada satu citra di beberapa. Yang ketiga, BW area. BW area merupakan teknik pengolahan citra yang memperkirakan jumlah daerah dalam pixel. Proses perataan histogram terkandung pada sebuah gambar yang sudah diminiaturisasi. Satu daerah adalah pengukuran ukuran latar depan atau foreground dari citra atau dapat juga dikatakan sebagai jumlah pixel pada citra. Di sini tidak secara sederhana hanya menghitung jumlah pixel, tapi juga melakukan pembuatan pola pixel yang berbeda ketika menghitung suatu area. Total sama dengan BW area atau black and white memperkirakan wilayah objek dalam citra biner black and white. Total adalah skala yang nilainya sesuai dengan jumlah total pada pixel dalam gambar, tetapi mungkin tidak pasti sama karena pola yang berbeda dari bobot pixel. BW dapat berupa numerik atau logik. Untuk input numerik setiap pixel 0 dianggap ada, algoritma BW array memperkirakan luas dari pixel di dalam gambar dengan menjumlahkan bidang setiap pixel dalam gambar. Deteksi rasa kantuk. Rasa kantuk yang datang tiba-tiba diawali dengan beberapa gejala yang umum seperti mengatur ulang kali, terasa sedih, beraktivitas lesu, dan tenaga, sulit berkonsentrasi. Apa yang punya kelelahan yang rasa kantuk dan tidur yang kurang, bekerja dengan waktu wajarnya atau memiliki masalah dengan jam tidur. Mata merupakan indera penglihatan atau mata kamera alamiah yang merupakan jendela untuk melihat dunia. Iris mata merupakan bagian yang berwarna yang tampak pada bola mata. Bagian iris terlihat sebagai bagian lingkaran mata yang meliputi bagian hitam pupil dengan warna-warna tertentu. Secara anatomi, iris merupakan sebuah organ internal yang dilindungi, terletak di belakang kornea dan aqueous humor, serta berada di depan lensa mata. Iris merupakan satu-satunya organ internal tubuh yang dapat dilihat dari luar. Iris dapat terlihat cukup jelas pada jarak 1 meter. Lewat iris kita dapat mengintip kondisi tubuh kita, yaitu dengan mengamati perubahan-perubahan pada bentuk dan warna iris. Beberapa tanda yang bisa dilihat lewat iris mata yaitu pupil membesar mengindikasikan kelelahan atau mengantuk. Warna iris sebelah kiri lebih mudah menunjukkan tekanan darah yang tidak normal, terlampau tinggi atau rendah. Lingkaran di dalam iris menunjukkan stres. MATLAB atau matriks laboratori. MATLAB merupakan bahasa pemrograman dengan kemampuan tinggi dalam bidang komputasi. Ini bahasa pemrograman tidak hanya untuk memiliki kemampuan dari segi komputasi, tapi juga kemampuan visualisasi yang baik. MATLAB memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman. Dalam memvisualisasikan sebuah objek, MATLAB memiliki kemampuan merotasi objek atau mengubah programnya. Penggunaan MATLAB mengikuti bidang-bidang matematika dan komputasi, pembentukan algoritma, akuisisi data pemodelan, simulasi, pembuatan prototipe analisa data, eksplorasi, dan visualisasi grafik ilmuwan dan bidang rekreasi. Metodologi penelitian pertama adalah bahan dan peralatan. Dalam mengerjakan penelitian ini, bahan dan peralatan yang digunakan adalah yang pertama laptop Axio Z series, Intel Core i2, 2.0 GHz, kamera digital Nikon, software MATLAB 2008A, software Microsoft Office 2007, dan yang terakhir adalah citra mata pada bagian pupil pengendara kendaraan bermotor. Pengambilan sampel citra. Data yang didapat lewat pengambilan citra mata pengendara kendaraan bermotor melalui kamera. Citra mata referensi diambil pada pengendara kendaraan bermotor yang sama dalam dua waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari pukul 9 sampai 11 pagi dan pada sore hari pada pukul 14 sampai 16 sore. Data yang diolah adalah pada bagian pupil mata setelah melalui proses pemotongan pada bagian X mata. Selanjutnya perencanaan sistem. Perencanaan sistem dibuat dalam dua bagian, yaitu bagian pemasukan referensi serta pengidentifikasian mengantuk atau tidak berdasarkan referensi. Di mana citra akan melalui proses pemotongan atau cropping, kemudian citra diolah dengan mengubahnya ke citra grayscale. Citra diekstrak untuk memisahkan bagian pupil dan diubah menjadi citra threshold. Setelah citra menjadi citra biner, selanjutnya dianalisa dengan metode BWR, yaitu menghitung wilayah dari citra dan kemudian informasi yang ada ditampilkan. Selanjutnya metode analisa yang digunakan. Metode analisa citra yang digunakan dalam tugas penelitian ini adalah metode BWR.
Metode ini akan menghitung nilai wilayah sehingga bisa dibedakan mana mata mengantuk dan mana mata yang tidak mengantuk. Sehingga perancangan GUI MATLAB pemrograman dirancang menggunakan satu push button, satu button group, dua akses, dua edit text, dan empat static text. Push button digunakan untuk membuka citra dan analisa citra, akses digunakan untuk menampilkan citra dan histogram, edit text digunakan untuk menampilkan nilai BW area dan hasil analisa. Yang keenam, gambaran sistem pada printer ini akan dibuat sistem identifikasi mengantuk dan tidak menggunakan pengolahan citra digital serta metode BW area, di mana citra iris mata adalah citra iris mata pengendara kendaraan bermotor yang diambil menggunakan kamera, dan citra mata yang dianalisa adalah pada bagian pupil mata. Sistem ini berjalan dalam mode offline yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pengambilan citra, pengambilan referensi, pengidentifikasian mengantuk atau tidak, proses pengolahan citra digital pada pengembalian referensi kurang lebih sama dengan pada pengidentifikasian iris mata. Proses pengambilan citra. Pengambilan citra dilakukan dalam mode offline. Proses pengambilan citra iris mata ini menggunakan kamera dengan cara memposisikan iris mata di daerah yang bisa terambil oleh kamera. Setelah itu, kamera akan mengambil citra tersebut dan menyimpannya ke dalam format .jpeg. Kemudian citra iris mata dan citra yang diambil akan digunakan nantinya untuk proses selanjutnya. Proses pengolahan citra digital. Proses selanjutnya adalah proses pemasukan citra referensi serta citra yang akan dikenali. Keduanya melalui proses yang sama, yaitu proses pengolahan citra digital serta proses analisa citra. Berikut pada bagian proses pengolahan citra digital. Citra hasil proses pengambilan citra, selanjutnya di cropping citra pada citra iris mata, selanjutnya lihat citra iris mata, lanjut ke grayscaling, terus lanjut ke ekstraksi iris, terus ke thresholding. Proses analisa citra. Proses penggunaan citra digital, maka citra siap untuk dianalisa. Proses analisa mencakup analisa citra dengan menggunakan metode BW area. BW area digunakan agar dapat membedakan nilai citra referensi dengan nilai citra yang diidentifikasi. Dengan BW area ini kita bisa mengetahui nilai wilayah yang terkandung dalam suatu gambar, sehingga bisa ditentukan dengan sendirinya batas nilai area yang mengantuk dan batas nilai area yang tidak mengantuk. Nilai area tersebut diambil rata-rata kemudian menjadi pembanding antara citra sekarang dengan citra referensi. Setelah melewati proses pengolahan citra di atas, citra mata, baik citra referensi atau citra yang akan diidentifikasi dihitung di WR dengan memanggil citra-citra yang sudah disimpan melalui citra pada pengolahan MATLAB, dan hasil nilainya akan langsung ditampilkan dan dicatat untuk perbandingan nantinya agar bisa diketahui batas-batas nilai area yang mengantuk dan tidak mengantuk. Sehingga diberi batas nilai untuk citra mata yang mengantuk dan tidak mengantuk. Untuk mata mengantuk batas nilai areanya adalah 0 sampai 29 sekian, dan untuk mata tidak mengantuk batas nilai areanya adalah 2 sampai 9 sekian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, citra mata. Citra yang diambil oleh kamera masih belum bisa langsung dimasukkan ke dalam program. Citra tersebut akan melalui proses analisa citra dalam program aplikasi yang dibuat. Maksudnya pengenalan objek, proses pengujian untuk identifikasi mata mengantuk atau tidak dilakukan dengan program yang dibuat dengan bahasa pemrograman GUI MATLAB. Program yang dibuat terbagi atas dua bagian, yaitu bagian referensi dan bagian untuk pengidentifikasian. Citra referensi diambil nilainya sebagai patokan mata mengantuk dan mata. Berikut adalah untuk di MATLAB memasukkan citra mata. Yang selanjutnya adalah pengujian citra mata. Tentang keputusan citra mata mengatakan mengatur referensi disimpan dalam program terlebih dahulu, sehingga saat button memasukkan citra ditekan akan muncul menu membuka gambar, sehingga bisa dipilih citra mata mana yang akan digantikan. Semua prosesnya berada dalam program, sehingga di mata tinggal memasukkan informasi dan hasil eksekusi program. Area hasil identifikasi citra mata memiliki nilai antara 0 sampai 29 sekian, maka citra mata tersebut mata mengantuk. Dan jika nilai area hasil identifikasi citra mata memiliki nilai antara lebih besar dibandingkan 2, 9 sekian, maka citra mata tersebut adalah mata yang tidak mengantuk. Saat tombol masukkan citra ditekan, maka program akan berjalan dengan eksekusi hasil analisa citra. Pengujian dan hasil. Pada pengujian citra mata 1,
seperti pada gambar citra yang dimasukkan ditampilkan pada program bisa Instagram GWRS 172.440 tergolong pada mata mengantuk. Nomor 2 menunjukkan pengunjung citra mata kuliah, di mana nilai GWR-nya adalah 330,387 sehingga digolongkan pada mata tidak mengantuk. Kesimpulan, keakurasian sistem pemantau dan penentuan mata mengantuk dan mata tidak mengantuk dari citra samping yang ada menggunakan pengolahan citra dengan metode DWR yaitu 99%. Sistem akan semakin baik jika citra referensi untuk setiap citra mata pengendara kendaraan bermata ditambah. Kondisi pupil mata total pada pengolahan citra harus bebas dari gangguan pencahayaan saat pengambilan citra karena akan mempengaruhi proses identifikasi. Itu tadi review sebuah jurnal yang saya lakukan. Dengan ini saya mengakhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.